Halo pemirsa, Bank Dunia menyebut lebih dari 60% warga Indonesia masuk kategori miskin. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto berjanji RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan disahkan dalam 3 bulan. Tak hanya itu, Prabowo juga berjanji akan menghapus sistem outsourcing di Indonesia. Bersama saya Camar Haenda, Anda menyaksikan Sindo Sore. Saya 4 kali kalah, buruh selalu mendukung saya. Terima kasih. Kita yang ada di Peringati Hari Buruh Internasional 2025, ribuan buruh berangkat dari kawasan industri Pulau Gadung menuju ke Monas, Jakarta Pusat. Peringati Hari Buruh Internasional 2025, ribuan buruh berangkat dari kawasan industri Pulau Gadung menuju Monas, Jakarta Pusat. Ribuan buruh menuju Monas, Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo dan akan menyampaikan sejumlah tuntutan. Dipimpin mobil komando para buruh dari kelompok Bapor dan SPSI, konvoi menggunakan motor melewati Jalan Ledjen Suprapto menuju Monas, Jakarta Pusat. Para buruh kompak mengibarkan bendera dan atribut lainnya, sementara perwakilan buruh menyampaikan orasi di sepanjang jalan. Beberapa tuntutan yang disampaikan diantaranya hapus outsourcing, wujudkan upah layak, dan sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Ayo, geng, rompet geng. Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 terasa sangat berbeda. Jika tahun-tahun sebelumnya buruh memenuhi jalan untuk menyuarakan aspirasi, kini sebagian buruh memenuhi panggung yang ada di Monas. Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 terasa sangat berbeda. Jika tahun-tahun sebelumnya buruh memenuhi jalan untuk menyuarakan aspirasi, kini sebagian buruh memenuhi panggung pesta rakyat di Monas. Siang ini Monas nampak semarak, deretan pejabat negara mulai dari wakil rakyat, menteri hingga presiden mengisi acara panggung rakyat Hari Buruh 2025. Sementara di bawah panggung para buruh bersorak kegirangan meneriakan yel-yel dengan bendera dan spanduk organisasi buruh masing-masing. Akankah kemesraan buruh dan penguasa bisa membawa tuntutan para pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan ke depannya?
Pemirsa, ada yang menarik dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir untuk memberikan orasi di tengah masa buruh di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Ada yang menarik dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir memberikan orasi di tengah masa buruh di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Memberikan atensi besar untuk rekan buruh pada peringatan May Day, Presiden Prabowo hadir di tengah ribuan masa buruh. Menurut Presiden Prabowo, buruh adalah kunci untuk perkembangan perekonomian di Indonesia. Untuk itu, setiap sektor, baik pemerintah, swasta, pengusaha, dan juga buruh, harus saling bekerja sama untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Presiden Prabowo sendiri merupakan presiden pertama dalam 60 tahun terakhir yang hadir dalam peringatan Hari Buruh. Peringatan Hari Buruh 1 Mei hari ini berlangsung bak panggung kampanye akbar. Tidak ada unjuk rasa dan spanduk tuntutan seperti tahun sebelumnya, dan ribuan massa justru dihibur oleh konser band. Presiden Prabowo juga datang di panggung hiburan. Peringatan Hari Buruh 1 Mei tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bak kampanye akbar, ribuan massa buruh yang berkumpul di Monas disuguhi panggung besar. Dihibur grup band ternama, Tip X dan Wali, juga dipandu MC kenamaan Raffi Ahmad. Tidak ada gema yel-yel buruh, juga tidak terlihat spanduk berisi tuntutan buruh seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Peringatan Hari Buruh juga dihadiri Presiden Prabowo, hal yang jarang dilakukan presiden terdahulu. Tercatat, Presiden RI yang datang di Hari Buruh adalah Soekarno pada 1946 dan SBY pada 2013. Di hadapan ribuan massa dan 5 ketua serikat buruh, Prabowo menyampaikan sejumlah hal. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tak hanya di Monas, titik kumpul massa juga terlihat di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Massa diangkut menggunakan bus-bus mewah. Massa berangkat dari sejumlah kawasan industri seperti Pulau Gadung dan Bekasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.